Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah, channel YouTube Harun Hamzah. Di video yang ke-27 ini, sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-41 hingga 45 ayat beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan berimanlah kamu kepada apa yang Al-Quran yang telah kuturunkan, yang membenarkan apa atau Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basyiran. Tabarakallazi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athu bil haqqi basiran wa naziran wa da'iyan ilal haqqi bi'izni wa sirajan muniran. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat hamba-hambanya menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar berita dan pemberi peringatan, mengajak kepada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah,
Curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan video yang ke-27 ini, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kepada saya, insyaallah juga kepada antum semua. Di pertemuan video ini kita masih mengupas penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah atau pengetahuan Islam yang kafah, yang total, menyeluruh, totalitas semua secara menyeluruh. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah engkau ke dalam agama Allah secara kafah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di halaman 103, di buku halaman 103 pembahasan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kita masih mengenal, mentadaburi nama-nama Allah, Asmaul Husna yang begitu indah, yang sifatnya begitu mulia, agung, mempesona. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membahas Asmaul Husna yang ke-10, yaitu ya Mutakabir, yang artinya pemilik segala keagungan, yang memiliki kemegahan, kemewahan, kesombongan, karena memang hanya Allah yang berhak menyombongkan diri terhadap sifat-sifat makhluk, karena tidak ada sesuatu yang menyerupainya, yang menyombongkan diri. Bersih tentunya dari segala tindakan yang buruk dan zalim. Jadi Allah sombong, Allah itu wajar, karena memang Allah penguasa langit dan bumi. Dan Allah dengan kesombongannya, baju yang dia kenakan dengan kesombongannya, bukan bersikap zalim terhadap hamba-hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dan nama Allah sangat sempurna. Sifatnya sempurna, namanya tentu sempurna, indah, mempesona. Dibacanya enak, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir. Ya Allah yang Maha Agung, yang memiliki kemegahan, kemewahan, kesombongan. Jadi melekat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dan nama Allah yang sempurna, Maha memiliki kemegahan, kemewahan, keagungan yang tiada bandingnya. Saudaraku, kalau kita pengen melihat, merenung, berpikir, bertafakur, marilah kita lihat keagungan, kemewahan, kemegahan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah awan putih yang indah, awan yang bergumpal, awan yang berjalan. Masya Allah, begitu sempurnanya awan yang berlapis-lapis saat kita ada di bawah dan nampak di atas. Saat kita sedang menaiki pesawat, awan yang ada di samping jendela kiri atau kanan kita dan di bawah pesawat kita yang kita tumpangi, nampak gumpalan-gumpalan awan yang indah, putih, kadang ada yang hitam ketika dia sudah ingin musim hujan. Begitulah keagungan Allah. Allah lah yang menciptakan kemegahan awan putih, yang mana dengan awan itu menjadi jalan asbab menurunkan air hujan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya pun ketika saya di pesawat, melihat pertama kali saya berada di atas pesawat, saya melihat ke bawah, kebetulan saya dekat jendela. Saya lihat gumpalan-gumpalan awan semuanya, sudah tidak nampak lagi perumahan-perumahan lautan dengan ketinggian yang amat sangat. Maka saya pandang ke atas, masih ada juga awan di atasnya. Di bawahnya awan, di atasnya awan. Dan kita berada ketika itu ada di tengah-tengah awan, di dalam awan. Bayangkan, siapakah yang menciptakan awan
yang tinggi demikian. Nggak tahu di mana ujungnya, nggak tahu di mana pangkalnya dan akhirnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu ya mutakabbir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah, tataplah langit yang tinggi dan megah, betapa sempurna dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan perintahnya, Allah meninggikan langit tanpa tiang. Jadi ada langit di atas kita, tak ada satupun tiang yang terpancang, supaya langit itu tidaklah jatuh. Kemudian Allah meluaskan langit itu. Jadi di samping dia tinggi, kemudian Allah luaskan keberadaannya. Cobalah ketika kita lihat di atas pesawat, kemana aja pesawat itu, nggak ada habisnya di sana langit. Insya Allah, Allahu ya mutakabbir. Allah meluaskan langit yang membentang tanpa kita tahu di mana ujungnya. Bahkan Allah meninggikan langit yang sangat jauh dari bumi. Jadi langit dengan bumi itu jaraknya sangat teramat jauh sekali. Begitu luas, begitu megah, hingga tidak ada penyangganya. Namun langit yang indah tersebut tetap tidak runtuh dengan mutakabirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit itu sudah runtuh, sudah selesai. Kiamatlah sudah. Maka Allah jaga. Allah yang pelihara semuanya. Jadi indahnya awan, tingginya langit dan luas, dan jaraknya jauh dari bumi, menandakan kemegahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah kekuasaan Allah yang dengan megahnya menciptakan tingginya gunung yang menjulang, kokohnya gunung sebagai pasak, penguat bagi bumi agar tidak mudah terguncang. Allah kumpulkan bebatuan dari mulai kerikil-kerikil hingga batu-batu besar. Gumpahan, bongkahan batu besar tersusun rapi, menyatu dengan belerang, timah, besi, pasir yang ada di dalamnya, dalam kokoh dan megahnya gunung. Kemudian Allah tanamkan berbagai jenis pepohonan yang akarnya menancap kokoh ke dalam bumi. Dahan, ranting, dan daunannya menjulang tinggi ke langit, menambah kemegahan, keagungan gunung yang tinggi menjulang tersebut. Insya Allah, Allahu ya mutakabbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesejukan gunung terdapat pula lahar api yang membakar, yang panas membara. Gunung yang aktif bisa menyembur, memuntahkan lahar api yang mengerikan, membakar, menghanguskan, melenyapkan, mematikan semua yang ada dilaluinya. Semburan awan gunung yang meletus bisa menghanguskan, membakar, mematikan apa saja yang dilewatinya. Apalagi lahar apinya, debunya saja sudah bisa bisa hancur yang terkena debunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mutakabbir. Namun di balik ganasnya semburan api lahar, ternyata pasirnya adalah pasir terbaik untuk membuat bangunan yang kokoh, yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila kita renungkan dari gunung tersebut tadi, tergambar kemegahan, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam gunung yang megah itu, Allah tumbuhkan berbagai pepohonan rindang dengan kayu-kayunya yang besar-besar, yang banyak manfaatnya bagi seluruh kehidupan manusia, terutama makhluk-makhluknya, hamba-hamba Allah. Allah berikan itu semua untuk makhluk-makhluknya. Dari kayu-kayu yang besar itu ada berbagai macam jenis pohon-pohonan. Ada kayu jati, ada jati pun macam-macam, ada jati Belanda, jati macam-macam, Masya Allah, Subhanallah. Dari kayu-kayu itu bisalah dibuat sebuah rumah, hotel, apartemen yang megah, tinggi, dan menjulang. Dari kayu-kayu terbaik manusia bisa buat furnitur yang indah berkelas untuk melengkapi rumah-rumah perkantoran mewah, perhotelan, apartemen, hingga rumah-rumah biasa. Allah tumbuh suburkan tanah yang di gunung tersebut agar petani bisa menanam aneka tumbuhan, sayuran, buah-buahan untuk dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, binatang, dan bisa memberikan banyak manfaat, menghasilkan untuk mata pencarian. Baik itu untuk dimakan sendiri kemudian dijual di pasar-pasar, dikirim ke rumah makan, restoran-restoran berkelas, ke dapur-dapur hotel, apartemen-apartemen, kapal-kapal tersiar, dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu ya mutakabbir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah mutakabirnya Allah. Dari gunung ini Allah kembang biarkan berbagai macam aneka binatang yang hidup di dalamnya. Dari mulai binatang jinak hingga yang liar, tak terhitung jumlahnya yang berada di dalam gunung tersebut, yang terdapat di dalam hutan belantara tersebut. Jenis-jenisnya, namanya, berbagai macam ribuan, sampai pun kita barangkali sulit untuk menghitung pastinya berapa jumlah binatang-binatang yang ada di dalam hutan belantara yang ada di sekitar gunung tersebut. Kemudian daging-daging binatangnya bisa dimakan oleh kita, bisa dijadikan kulit untuk pakaian, tulangnya bisa dijadikan ramuan, bisa menjadi sop. Semua Allah sediakan bagi hambanya, bagi makhluk-makhluknya. Allahu ya mutakabbir. Allah ya mutakabbir. Sungguh Engkau ya Allah yang maha agung, yang maha megah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah kemegahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah lautan yang lepas, luas membentang, gemuruh ombak yang berdesir hingga menghempas dengan begitu kuat. Dalamnya air laut yang membiru menambah keindahan megahnya, mewahnya lautan beserta isinya. Allahu ya mutakabbir. Lihatlah batu karang yang tersusun di dalam lautan, kuat, kokoh, tidak hancur dengan hempasan gelombang air laut yang menghempas setiap harinya. Allahu ya mutakabbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, renungkanlah, pandanglah ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Jutaan, miliaran bahkan jenis ikan, warnanya, namanya yang tak terhitung oleh manusia dengan pastinya. Semua Allah ciptakan untuk dikonsumsi manusia, juga untuk makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Burung-burung bisa memakannya, kucing bisa memakannya. Ketika sudah dibawa ke darat, dimakan di rumah-rumah, kucingnya nongkrong di depan rumah kita. Nah, subhanallah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mutakabbir. Renungkanlah, siapakah yang memberikan banyaknya, jutaannya, miliarannya ikan-ikan yang ada di dalam luasnya air laut yang membentang tersebut? Siapa yang memberi makan? Yang membesarkan, yang menghidupkan, yang menjaga.
sehingga ikan-ikan yang tak terhitung itu bisa hidup di dalam air laut. Lalu siapakah pula yang menjadikan ikan-ikan itu bisa berkembang biak dengan banyak, yang tidak pernah punah, tidak pernah habis-habis dari ketika Allah menciptakan manusia Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Allahu yang mutakabbir. Saudaraku, pernahkah kita merenung dari mulai zaman Nabi Adam hingga hari ini, umat Nabi Muhammad, dan nanti sampai hari kiamat, selalu umatnya mengambil ikan berbagai macam dengan peralatan canggih, kapal-kapal besar, diambil, diolah macam-macam. Ada yang bisa jadi sarden, ada yang dibikin dengan berbagai macam varian menunya. Kalau orang Padang ada ikan asam padeh, ada ikan pepes, macam-macam. Subhanallah. Allahu yang mutakabbir. Ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu tidak pernah habis-habis. Triliunan umat manusia yang silih berganti, mati hidup, memakan ikan itu, burung-burung dan makhluk-makhluk lainnya. Ya. Namun ikan-ikan yang ada di dalam lautan, yang ada di sungai-sungai itu tidak pernah kosong. Allahu yang mutakabbir. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkanlah akan keagungan, kemewahan, kemegahan Allah Azza wa Jalla. Bila kita menatap, melihat bangunan yang kokoh, tinggi menjulang, pencakar langit, yang ada di Indonesia, di Jakarta misalnya, atau yang ada di negara-negara Timur Tengah, yang ada di Eropa, dan dimanapun gedung-gedung pencakar langit tersebut dibuat, bangunannya kokoh, tinggi menjulang. Kalau saya kagum dengan arsitek yang membuat bangunan tersebut, bisa dimaklumi. Namun hendaknya bukan sekedar mengagumi arsitek yang membuat bangunan-bangunan tersebut. Hendaknya kita merenung, berpikir, siapakah yang menjadikan imajinasi para arsitek itu membangun bangunan yang megah-megah tersebut. Tentulah dialah Allah yang memberikan akal kepada manusia. Yang dengan akalnya itu manusia berpikir, merenung, kemudian menciptakan sesuatu berupa bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Itu baru buatan manusia. Kita sudah terkagum-kagum. Kalau kita masuk ke sebuah hotel bintang 5, maka dari mulai kita masuk ke parkirannya, lihat dari luarnya saja, bangunannya megah, bangunnya bagus, keramiknya bagus-bagus, berkelas semua. Dan pasirnya yang kuat, kayunya yang kuat, kokoh, supaya bangunan hotel, apartemen tersebut berdiri dengan kokoh, kuat, tidak mudah terkena gempa. Kagum. Masuk kita ke dalam lobi hotel, maka keramiknya mengkilat, bersih setiap hari dengan cleaning service-nya dibersihkan. Kemudian kita masuk, naik ke elevator, ke lift-nya. Kita masuk, misalnya kita melihat ke restoran-restoran yang ada di lantai 20, lantai 30, sampai lantai 50. Sampai sekarang nih di menara-menara di Timur Tengah ada yang sampai 100. Masya Allah. Bagus-bagus, restorannya bagus-bagus, jendelanya, arsiteknya, kemudian semua desainnya tentu membuat kita kagum. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kagum dengan sang arsitek bangunannya, maka renungkanlah hasil keindahan gambar yang dia merupakan seni yang Allah berikan ilmu kepadanya dari ciptaan yang sudah ada. Jadi arsitek itu dia tinggal menyontek aja, mengambil, membayangkan yang dia lihat dan sebagainya.
Siapakah yang menciptakan indahnya susunan sel otak yang ada di dalam kepala sang arsitek bangunan gedung-gedung pencakar langit tersebut? Mudah bagi Allah. Bila otak sang pembuat itu stroke, tidak berfungsi, tidak mampu lagi berpikir dengan jernih untuk membuat skema, menggambar, memperkirakan kekuatan bangunan, keindahan, dan kemampuan bangunan yang akan dirancang sang arsitek manusia. Karena arsitek manusia dikendalikan arsitek penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mutakabbir. Renungkanlah kemegahan, kemewahan, keagungan alam semesta hasil ciptaan Allah, ya Mutakabbir. Allah lah yang memerintahkan matahari yang indah, yang beredar sampai waktu yang ditentukan. Sehingga setiap hari kita bisa melihat keindahan mentari pagi terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Renungkanlah indahnya kemilauan bintang gemintang di setiap malam, yang sinarnya begitu sempurna, mempesona, sehingga bumi yang sangat luas Allah berikan lampu penerang yang gratis bagi makhluk-makhluknya. Sekiranya cahaya bulan, purnama, bintang, gemintang, dan matahari itu harus bayar, pastilah kita tidak akan sanggup membayarnya. Bayar bulanan listrik untuk rumah kecil saja kita sudah sering merasa berat, mengeluh. Apalagi harus membayar sinar lampu, bintang, bulan, dan matahari. Tentu kita tidak akan sanggup. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kamu dustakan? Betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Di antaranya ini tadi, ciptaan-ciptaan Allah yang megah tadi ternyata bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu bukti keagungan sifat Allah yang Mutakabbir, yang megah, yang mewah. Semua ciptaannya sungguh keagungan Mutakabbirnya Allah hanya dimiliki oleh Allah semata. Karenanya Allah memiliki nama indah Al-Mutakabbir, pemilik segala keagungan, kemewahan, kemegahan. Sekalipun ranting-ranting pepohonan dipakai untuk pena sebagai alat tulisnya, air laut kita gunakan sebagai tinta untuk membahas sifat-sifat Allah yang maha agung, maha mulia. Niscaya bila semua pohon habis dan lautannya mengering, kemudian Allah tambah lagi, habis lagi, Allah tambah lagi, habis lagi, terus begitu, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menulis kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Karenanya perbanyaklah menyebut, mengagungkan, memuliakan, membesarkan, mentadaburi nama-nama Allah Asmaul Husna sebanyak-banyaknya. Niscaya kita akan memperoleh keberkahan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, insya Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asma Allah yang ke-10 Al-Mutakabbir ini, Allah lah pemilik keagungan, kemewahan. Allah pemilik kesombongan. Baju yang dilekatkan kesombongan itu hanya milik Allah Ta'ala. Kita manusia tidak patut berlaku sombong, angkuh, sebagaimana sombongnya Namrud laknatullah, Fir'aun laknatullah. Maka manusia yang sombong tentu manusia yang telah berbuat zalim dan azabnya sangat pedih. Barang siapa di dalam diri kita ada terbesit sifat sombong, haram kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadilah kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita menambah ilmu, sering kita menghadiri kajian ilmu, dimanapun, kajian ilmu salaf, kajian ilmu jamaah tabligh, kajian ilmu di Ikhwanul Muslimin Tarbiyah, kajian ilmu di Nahdlatul Ulama, asal itu kajiannya benar, baik, tidak menyesatkan, maka ambillah.
Sudah saatnya umat Islam untuk bersatu padu, untuk saling mencintai karena Allah. Jangan lagi memakai baju-baju kesombongan. Sesungguhnya jangan kita ini manhaj saya ini. Kalau tidak manhaj saya seperti ini, maka saya tidak mau. Nggak boleh. Boleh aja kita berkeyakinan masih kita benar, boleh. Tidak disalahkan. Cuma kita jangan sombong. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang yang tidak sama semanhaj dengan kita. Kalau kita aktif di kajian salafi, silakan yakini kebenarannya, amalkan dengan hati yang rendah hati, tawadu, baik pada saudara muslim yang lain. Kalau kita aktif di komunitas tarbiyah, maka kita rendah hati, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dan semuanya sehingga kita saling menghormati dan menghargai. Maka kalau kita menyatukan umat ini dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid, insya Allah mudah-mudahan kita saling menghormati dan menghargai. Dan masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita saling tutupi kekurangan itu. Semakin berilmu, semakin memakai ilmu padi, merunduk, tawadu, rendah hati, nggak sombong, nggak merasa lebih baik. Ingat, setan laknatullah adalah makhluk yang sebaik-baiknya ketika Nabi Adam belum diciptakan, beribadah. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun. Bertahun-tahun dia ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah memerintahkan dia, perintah Allah untuk semua malaikat termasuk iblis untuk ruku, untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada manusia atas ciptaan Allah, perintah Allah, maka malaikat akhirnya ruku, sujud, ya, sebagai penghormatan, bukan penyembahan. Namun iblis berlaku sombong. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Maka sifat sombong itu Allah tidak suka. Kesombongan itu hanya milik Allah, baju yang layak digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video demi video yang kita saksikan ini tentulah membuat kita semakin mendekat kepada Allah, mengenal Allah. Sungguh indah kalau kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Sungguh indah kalau kita bisa mentadaburi, merenung, memikirkan, banyak mengenal Allah. Semakin kita ingin lebih dekat kepada Allah dengan sedepah, maka Allah akan mendekat kita dengan selangkah. Kita mendekat kepada Allah dengan melangkah, maka Allah akan mendekat kita dengan berlari. Kita mendekat Allah dengan ingin berlari, artinya kita ingin lebih dekat lagi. Kita berusaha untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tentu lebih senang lagi, ingin dekat lagi kepada hambanya yang ingin mendekatkan dirinya. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semakin dekat sama Allah. Ilmu yang kita pelajari bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh-angkuhan. Nah, apalagi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Bayangkan, 1 derajat ke derajat yang lain itu jaraknya luar biasa. Ada yang mengatakan sekitar 50.000 tahun perjalanan. Insya Allah. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang beriman itu sampai 700 derajat. Bahkan sampai tak terhingga sesuai dengan Allah kehendaki. Nah, 1 derajat ke derajat yang lain itu membutuhkan waktu sekitar 50.000 tahun perjalanan. Artinya betapa Allah akan mengangkat derajat itu dengan kemuliaan-kemuliaan. Ya, tentunya dengan kerja keras, bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah, terus dia menambah ilmu, terus dia rendah hati, terus dia memohon ilmu Allah lagi, nanti Allah tambah lagi ilmunya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita termasuk hamba Allah yang beriman, yang benar-benar beriman di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah angkat derajat kita dengan mentadaburi ayat-ayat Allah ini, apalagi nama-nama Allah yang indah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya bukan seorang ustadz, saya hamba Allah pendosa. Saya ingin memperbaiki diri saya. Saya ingin berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sama Allah. Video yang saya buat ini menjadi amal soleh buat saya, buat
diri saya, untuk mengingatkan diri saya pribadi, khususnya kemudian buat anak-anak saya. Kalau anak-anak saya nanti lihat, kalau saya udah nggak ada, saya udah meninggal, atau teman, sahabat, bila kita nggak ketemu, kan nggak tahu semuanya kalau kita ini hidupnya sampai kapan. Syekh Ali Jaber kita masih lihat berapa bulan yang lalu dia mau ditikam ketika dia di Lampung. Allah berikan penjagaan. Kemudian dia sakit, Allah sembuhkan, kemudian diisukan dia sudah kritis. Sampai beliau pun akhirnya marah. Kok ada yang tega berbuat seperti ini? Sehat lagi beliau. Kemudian nggak taunya kita dengar kabar beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan saya. Saya nggak tahu kapan umur ini. Mungkin hari ini Anda masih melihat video saya, tapi nggak tahu. Besok, lusa, semuanya nggak ada yang tahu. Saya hanya mohon pada Anda dengan ikhlas mendoakan saya agar saya sebagai seorang teman, sahabat Muhammad Harun Hamzah, mohon dimaafkan bila saya ada yang salah kepada Anda semua yang menyaksikan video ini, yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Doakan saya biar Allah Ta'ala memberikan ampunannya kepada saya, memberikan kemudahan urusan dunia akhirat saya, memudahkan saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau saya wafat, mudah-mudahan Allah anugerahkan wafat saya di hari yang baik, di rumah-rumah Allah, dalam keadaan saya beribadah, sujud, ruku, baca Al-Quran, atau dalam keadaan saya sedang berdakwah di jalan Allah, atau Allah anugerahkan saya mati syahid fisabilillah. Kalau saya sudah dikubur, mudah-mudahan Allah ampuni saya, Allah lindungi saya dari siksa kubur. Kalau nanti saya dibangkitkan, mudah-mudahan Allah bangkitkan wajah saya bercahaya. Kalau Allah timbang, Allah beratkan timbang amal salah saya daripada amal dosa-dosa saya, amal-amal salah saya. Kalau Allah beri saya kitab, mudah-mudahan kitab itu Allah berikan kepada saya tangan kanan atau dari depan. Saya berlindung kepada Allah dari tangan kiri atau dari belakang. Kalaulah saya melewati jembatan yang mengerikan, jembatan Shiratul Mustaqim, semoga saudaraku berkenan mendoakan saya agar saya termasuk hamba Allah yang dilindungi Allah, yang diberi kemudahan dan bisa selamat melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Amin, amin. Ya mujibah saya. Saya pun mendoakan Anda tentunya, biar Anda sama seperti apa yang tadi saya katakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hal yang sama kepada Anda yang mendoakan saya. Barang siapa kita mendoakan saudara muslimnya kita tidak tahu, maka kebaikan doa yang kita lakukan akan berbalik pada kita, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir batin. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.